pagi adik-adik. Shalom. Bertemu lagi dengan kita dan Mbak Dita dan juga Mbak Nindya di Di pagi hari ini. Di pagi hari ini. Oke. Nah, adik-adik ingat nggak sekarang bulan apa? Bulan apa ya? Apa ya? Akhir tahun tuh kayaknya bulan. Nah, benar. Bulan Desember. Nah, kalau bulan Desember itu kenapa ya Mbak Nindya kalau di gereja itu ada pohon Natal, ada hiasan-hiasan gitu, kenapa ya? Apa ya? Pengen aja. Karena kita mau merayakan hari Natal. Hari Natal. Tapi aku tuh bingung Mbak Dita, hari Natal tuh apa sih sebenarnya? Hari Natal apa ya? Kalau menurut adik-adik hari Natal apa? Ada yang tahu mungkin? Hah? Apa Mbak Dita? Oh benar, hari lahirnya Tuhan Yesus Mbak Nindya. Gitu. Oh, jadi hari Natal itu adalah hari lahirnya Tuhan Yesus. Oke, sekarang aku udah tahu. Oke. Adik-adik di rumah udah mempersiapkan apa nih untuk Natal? Apa ya? Apa ya? Oh iya, apa? Pohon Natal. Oh, Natal. Oh iya benar. Mbak Dita. Kado. Oh benar. Terus apa lagi ya? Oh di lampu kelap-kelip di rumahnya juga. Keren sih, kayak meriah banget ya Natal Keren tahun ini ya. sekali. Walaupun tidak boleh kemana-mana, tapi tetap Iya. mempersiapkan yang terbaik di rumahnya dan di hatinya masing-masing gitu kan ya. Iya dong Mbak Dita pastinya. Nah, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Oke, kita mau bareng-bareng nyanyi buat Tuhan. Judulnya apa Mbak Nindya? Judulnya Dari Pulau dan Benua. Oke. Mbak Dita, tapi ada yang spesial nih. Jadi yang nyanyi kali ini bukan kita berdua, tapi ada rahasia deh, nanti dilihat ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Yuk. Yeay, kembali lagi dengan kita berdua. Tadi adik-adik ikut nyanyi kan di rumah ya? Pastinya dong. Oke, nah sekarang karena kita udah mau mulai apa ya ini namanya Natal Komisi Anak ya hitungannya ya. Kita sekolah minggu. Kita mau mulai dengan doa pembukaan. Oke, yang mimpin doa siapa Mbak Nindya? Aku nggak apa-apa ya. Oke, Kita siap. berdoa yuk, sikapnya yang baik ya. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kami semua kesehatan Tuhan sehingga kami bisa duduk manis Tuhan mendengarkan acara Natal Sekolah Minggu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati mata, telinga, dan hati kami Tuhan karena sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau bareng-bareng buat mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu
Mbak Dita, Nyanyi dulu, oke. mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita Kalau nyanyi gitu- dengan sungguh-sungguh ya, dengan segenap hati kita, dengan menghayati kalau Tuhan sudah lahir buat kita semua di dunia ini. Ya udah deh, duduknya yang rapi ya. Jadi kita nyanyi bersama-sama Lagunya Malam Malam Kudus. Oke. Oke. Sekarang selanjutnya kita mau apa lagi, Mbak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Mujina. Nah, adik-adik, yuk kita siapkan Alkitab kita. Yuk kita duduk yang rapi. Kita mau mempersiapkan hati kita, siapkan Alkitabnya. Kalau yang belum bisa baca, bisa minta tolong ibu atau bapak atau Kakak. kakak ya. Kakak, benar. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yuk. Oke, kepada Ibu Mujina dipersilahkan. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Bahagia hari ini? Tentu bahagia. Karena pada hari ini anak-anakku yang manis sedang merayakan Natal. Tentu hatinya bahagia. Natal itu apa toh? Anak-anak pasti sudah tahu. Karena anak-anak setiap tahun merayakannya. Arti kata Natal itu adalah lahir. Nah, anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, nanti kita akan mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah tentang tema Natal tahun 2021. Sebelum saya cerita tentang Natal, saya akan membacakan firman Tuhan terlebih dahulu, di mana firman Tuhan ini adalah surat yang tertulis di dalam surat Petrus yang pertama, bab
pertama dan ayatnya yang ke-22 yang demikian tertulis. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, anak-anak yang manis, ayat yang tertulis di dalam surat Petrus pertama bab pertama ayat 22 inilah yang mendasari tema Natal di tahun ini. Adapun tema Natal di tahun ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sebelum saya menceritakan tentang tema Natal pada tahun ini, saya akan bercerita dahulu. Ceritanya tentang penculikan. Natal-Natal kok ceritanya serem ya? Enggak serem, tak kasih bocoran. Nanti ceritanya akan happy ending, akan berbahagia. Ceritanya begini, ada seorang bapak yang kaya raya. Kekayaannya itu banyak sekali. Dan dia itu orang yang terkenal di kota itu karena kaya. Selain kaya, bapak ini juga baik hati. Dan bapak ini memiliki 2 orang anak, kakak beradik. Sayangnya kakak beradik ini setiap hari itu selalu bermusuhan. Selalu marah-marahan, saling menghina, saling menjelekkan. Pada suatu hari kakak dan adik ini marah. Sampai marahnya hebat sekali. Sampai suatu saat si adik ini pergi dari rumah. Pergi dari rumah, ditunggu sampai sore enggak pulang. Nah, pada malam harinya terdengar dering telepon. Kalau zaman dulu telepon itu telepon rumah ya, telepon kabel itu bunyinya ring gitu ya. Terdengar suara telepon. Dari seberang sana itu ada suara dan suaranya itu cukup menggetarkan. Yang menerima telepon itu adalah si anak yang nomor 1. Suara dari seberang sana berbicara sambil menggertak. Apakah ini rumah bapak yang kaya raya itu? Jawab si anak, iya, emang kenapa? Oh, bapakmu ada di rumah? Ada. Memang ada apa, Pak? Begini, ini aku membawa anak kecil yang tadi menangis di pinggir jalan. Tak culik. Hah? Namanya siapa? Katanya namanya John. Lah, itu adikku. Iya, si John tak bawa, tak culik. Aku pengen bicara sama bapakmu. Nah, lalu telepon itu diberikan kepada bapaknya. Dan bapaknya menjawab, ada apa ya Pak? Lalu dari seberang itu suaranya semakin bergetar. Anak bapak aku culik. Bapak tolong sediakan uang yang banyak untuk saya. Karena aku tahu bapak itu orang yang sangat kaya. Makanya aku minta tebusan uang yang sangat banyak. Nah, si bapak mendapat gertakan seperti itu, apakah si bapak kemudian bereaksi dengan keras? Tidak. Justru anak nomor 1
yang kemudian menangis. Pak, adik kita diculik orang jahat. Si bapak itu bilang, tenang nak, bapak tahu mengatasinya. Nah, ternyata malam itu sampai hampir tengah malam, itu si anak belum dikembalikan. Lalu si bapak itu bilang sama anaknya yang nomor 1, nak, ini tadi si penculik minta uang. Selain minta uang, dia juga minta harta benda kita. Kamu ikhlas enggak? Lalu si anak nomor 1 bilang, aku ikhlas pak, sudah berikan harta kita pada penjahat itu. Tapi yang penting adik selamat, kasihan adik. Iya nak, karena tadi si penjahat itu juga bilang, kalau kita enggak mau memberi uang dan harta, adik akan dibunuh. Nah, anak nomor 1 itu merasa sangat-sangat bersalah. Karena kepergian si adik sampai diculik oleh penjahat diakibatkan oleh perbuatannya. Maka si anak itu bilang, sudah pak, berikan saja semua hartanya itu untuk penjahat, tapi yang penting adik selamat. Si bapak dengan tenang bilang, aku tahu. Nah lalu benar, sampai tengah malam masih mereka belum tidur karena menunggu telepon lagi dari si penculik. Benar, tengah malam itu si penculik telepon lagi. Pokoknya besok pagi sekali, sebelum matahari terbit, kita bertemu di bawah pohon besar. Di bawah pohon besar di dekat hutan sana. Anakmu aku berikan, tapi aku minta syarat yang tadi. Kalau tidak, anakmu tak bunuh. Nah benar, sehingga malam itu si kakak nomor 1 tadi enggak bisa tidur, nangis terus. Lalu malam itu juga si bapak pergi dari rumah. Si kakak enggak ngerti perginya kemana. Nah benar, akhirnya pagi sebelum matahari itu terbit, terjadilah pertemuan antara penculik dan si bapak yang kaya raya itu. Dan si John yang bisanya hanya menangis. Si John itu dipegangi oleh si penjahat. Ketika mau lari ke tempat bapaknya, dipegangi kenceng oleh si penculik. Nah, kamu jangan bergerak, kalau kamu bergerak tak bunuh. Lah kan takut si John anak kecil ini. Nah, lalu si bapak itu bilang, ini kamu tak bawakan uang banyak 1 karung. Kalau kamu masih kurang, nanti di belakangmu pohon besar itu kamu lihat ada apa. Tapi serahkan dulu anakku. Nah, rupanya melihat bahwa uang sekarung sudah dibawakan, si penjahat belum terima, masih pingin harta-harta yang lain termasuk rumahnya, emas-emasnya, peraknya, seluruh kekayaan. Nah akhirnya si bapak itu bilang, oke, nanti rumah juga tak kasih. Dan emas-emas yang dari rumahku sudah tak gantung di pohon di belakangmu itu. Oleh sebab itu, lepaskan anakku dan kamu ambillah emas-emas itu. Benar. Akhirnya saking senangnya si penculik itu kemudian melepas anak itu dan dia berlari ke pohon yang penuh dengan emas itu. Apa yang terjadi anak-anak? Yang terjadi adalah ketika dia lari, ternyata dia terjatuh di lubang yang sangat dalam. Ternyata malam tadi si bapak itu pergi dari rumah itu membuat lubang yang sangat dalam, kemudian ditutup dengan daun-daun dan rumput-rumput. Nah akhirnya si penjahat itu masuk ke dalam lubang yang sangat dalam tadi. Dan si bapak itu kemudian berteriak dan minta tolong orang di sekitar situ dan tertangkaplah si penculik itu. Itu kisahnya. Nah kemudian si bapak dan si John yang kecil pulang. Ketika pulang, si John sudah melupakan kemarahan kemarin. Kakaknya juga sudah melupakannya. Mereka berpelukan, mereka menangis. Dek, kakaknya juga teriak kayak adik, maafkan kakak. Si John juga bilang, kak maafkan ya John yang salah. Mulai hari ini
aku akan mengasihi kakak dengan sungguh-sungguh. Kakaknya juga bilang, mulai hari ini aku juga akan mengasihimu dengan sungguh-sungguh, Dek. Nah, inilah kisahnya, berakhir dengan sukacita. Ya, ketika si John diculik dan diancam pembunuhan, seluruh rumah sedih kecuali bapaknya dengan penuh bijaksana dan tenang karena yakin punya cara untuk bisa mengalahkan si penculik. Dan si penculik tertangkap dan tidak mendapatkan harta apapun. Ini ceritanya. Nah, sekarang kita akan cerita tentang tema Natal kita di tahun ini, yaitu tentang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Di sini ada kata cinta kasih. Apa sih cinta kasih? Nah, cinta itu identik dengan memberi. Cinta kasih itu identik dengan memberi. Kalau anak-anak mencintai ibunya misalnya, nah itu artinya kalian mau memberi senyuman, memberi ketaatan, memberi sukacita di hati ibu. Demikian juga mencintai ayahnya, demikian juga mencintai saudaranya. Nah, cinta kasih Kristus. Cinta kasih Kristus sudah ditunjukkan kepada kita. Ditunjukkan bagaimana? Ya ditunjukkan pada peristiwa Natal itu. Loh, maksudnya apa? Tadi saya sudah sampaikan, Natal itu lahir. Nah, 2000 tahun lebih yang sudah lama banget, 2000 tahun lalu, Yesus datang ke dunia. Yesus lahir ke dunia. Itulah peristiwa Natal. Loh, aku juga pernah lahir, aku enggak disebut Natal. Intinya kita juga bisa Natal karena kita pernah lahir. Tetapi yang membedakan antara kelahiran kita dengan kelahiran Yesus adalah ketika kita dilahirkan, kita datang ke dunia, kita berawal dari perut bunda kita. Kita diciptakan di perut bunda kita. Tetapi Yesus, sebelum Yesus lahir, Yesus sudah ada. Yesus ada di surga, Yesus mencipta dan Yesus berkuasa. Lalu karena cinta kasihnya kepada kita, Yesus datang ke dunia. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Kan Yesus sudah enak-enak berkuasa di surga. Ingat bahwa manusia di dunia sejak Adam Hawa jatuh dosa, manusia hidup sengsara. Manusia sudah diculik oleh penculik, yaitu iblis, setan. Manusia tidak bisa mengalahkan iblis, tidak bisa mengalahkan setan. Karena setan bersifat roh dan manusia bersifat kedagingan. Kedagingan itu terbatas, sulit untuk mengalahkan roh. Nah, oleh sebab itu, karena Yesus itu tahu manusia yang berdosa tidak mampu mengalahkan iblis, maka Yesus sendiri yang bersifat roh datang ke dunia dalam wujud Yesus dan mengalahkan si iblis, mengalahkan si setan. Inilah hadiah terbesar Tuhan Yesus untuk manusia. Inilah cinta kasih terbesar Yesus kepada manusia. Kalau Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, sudah memberikan cinta kasihnya kepada kita, apakah kita yang sudah dihadiahi sangat besar itu kita akan diam saja? Atau cukup hanya bilang terima kasih? Nah, coba kalau anak-anak diberi sesuatu oleh orang tuanya, misalnya saat ulang tahun dibelikan baju bagus yang selama ini kamu impikan, senang gak? Tentu senang. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Demikian juga hadiah terbesar dan terindah dari Tuhan adalah keselamatan kita. Tentu kita tidak sekedar terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, ya tak? Terima kasih Yesus. Karena engkau sudah mengasihi aku, maka hatiku tergerak untuk mengasihi engkau. Dan aku akan mengasihi orang lain. Orang lain itu siapa? Di dalam tema kita disebutkan persaudaraan. Saudara itu siapa? Kakakku, adikku,
keluargaku. Iya. Lalu siapa lagi? Kamu. Saudaraku itu kamu. Iya, kamu. Kamu itu loh. Kamu itu siapa? Kamu itu banyak hal. Bisa teman di kampung, bisa teman di sekolah minggu, bisa teman di sekolahan, bisa teman di mana saja. Bahkan teman yang berbeda agama itu adalah saudara kita. Kita mengasihi siapapun itu. Mungkin ada yang tanya, loh bolehkah aku mengasihi orang yang membenci aku? Nah, justru itu yang membedakan anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan Yesus dan orang lain. Boleh orang lain itu membenci orang yang telah membencinya. Tetapi anak-anak Kristus haruslah mengasihi orang yang membencinya. Seperti pada tema kita, cinta kasih Kristus. Kristus itu mengasihi kita. Padahal kita tidak sepenuhnya mengasihi Kristus. Tapi Kristus itu mengasihi kita, memberi hadiah terindah. Sampai Yesus itu turun dari surga, datang ke dunia, menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, tema Natal saat ini sungguh indah. Karena Kristus sudah mengasihi saya, mengasihi kamu, mengasihi kita. Mari kita tergerak hati kita seperti Kristus mengasihi kita, kita genti mengasihi saudara-saudara kita. Saudara kita adalah semua orang. Bahkan terlebih lagi orang-orang yang membenci kita, orang yang pernah memarahi kita. Kita maafkan, kemudian kita mengasihi mereka. Indah ya ternyata cinta kasih itu. Cinta kasih yang diajarkan Kristus itu indah sekali. Yuk kita tiru, hati kita gerakkan supaya kita bisa mengasihi orang lain. Karena Yesus sudah lahir. Yesus sudah lahir di hati kita. Yesus sudah natal di hati kita. Kita tergerak untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Dan kasih identik dengan memberikan. Mari pada perayaan Natal, pada momen Natal saat ini kita memberi. Saat ini yuk memberi kasih sayang yang besar untuk ayah, kasih sayang besar untuk ibu, kasih sayang yang besar untuk saudara kita. Caranya bagaimana? Mentaati ayah ibu, mengasihi saudara, mau berbagi. Karena kalau berbagi dan dikasih itu seneng. Nah coba anak-anak sekolah minggu, nanti akan ada loh ya, jangan kaget, di rumahmu akan ada yang mengetuk pintu. Nah lalu kalian akan dikasihi cinta kasih, akan dibawakan sesuatu, seneng gak? Seneng kan? Ditunggu saja. Nah kalau perlu dijaga tuh pintunya, siapa tahu nanti malam diketuk pintunya sama Sinterklas, nanti di rumahmu akan datang Sinterklas dan akan mengasihi sesuatu. Tapi jangan lupa setelah dikasih sesuatu kamu juga harus mengasihi orang lain. Gerakkan hatimu untuk mau mengasihi orang lain, mengasihi saudara kita. Ya, itu pesan dari saya dan pesan Natal, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mari kita gerakkan hati kita untuk mengasihi orang lain. Amin. Demikian sabda Tuhan dan cerita tentang Natal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Halo adik-adik, gimana? Ingat gak tadi firmannya apa? Ingat dong Mbak Dita, kan adik-adik semua tuh mendengarkannya dengan seksama, dengan perhatian ya Mbak Dita, nggak disambi-sambi. Iya benar. Fokus. Jadi Tadi firmannya tentang apa Mbak Dita? tentang cinta kasih Kristus yang menyatakan persaudaraan. Kalau aku nggak salah sih Mbak Nindya ya, bener nggak sih adik-adik? Nanti kalau salah dikoreksi ya. Oke. Jadi tadi sih intinya kan Tuhan itu sangat mengasihi kita. Saking cintanya sama kita itu, Tuhan itu sampai datang ke dunia dalam wujud manusia untuk menebus dosa kita kayak gitu. Nah, sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan, kita mau mengasihi sesama kita, mau mengasihi saudara kita, kakak, adik, bapak, ibu, mama, papa, sama kakek, nenek, pokoknya semua kita kasihi
karena Bahkan kita juga Tuhan- harus mengasihi musuh kita ya Mbak Dita ya. Iya, bahkan kita harus mengasihi musuh kita karena Tuhan itu telah mengasihi kita lebih dulu. Kayak gitu sih. Mantap sekali firman-Nya. Nah, sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi Mbak Dita biar Oke. lebih semangat. Heeh. Kayaknya kita mau memuji nama Tuhannya sambil bangkit berdiri kali ya adik-adik ya di Oh, rumah ya. Yuk berdiri Yuk yuk. berdiri yuk. Yuk. Kita mau memuji nama pintar. Tuhan Mm-mm. dengan semangat. Mm-mm. Kita mau memuji nama Tuhan. Dia lahir untuk kami. Oke. Yuk kita memuji nama Tuhan bersama-sama yuk. Ya, oke Mbak Nindya, karena kita sudah sama-sama nyanyi buat Tuhan. Kita udah dengerin firman Tuhan. Sekarang Sekarang kita anak yang manis ya. bener. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi. Tapi sebelum itu Ada sesuatu, ada yang mau datang nih. siapa? Siapa ya? Siapa ya? Siapa yang mau datang ya? Kita undang Kalau hari Natal kira-kira yang mau datang siapa? Nggak tahu. Kita hitung bareng-bareng yuk. Kita panggil aja yuk. Yuk. Kita panggil bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Ada Sinterklas Mbak Dita. Iya, terus bawa apa ini? Bawa kado. Bawa kado. Hadiah. Sinterklasnya mau kemana nih? Kita Iya, tanyain kamu aja yuk. kemana? Aku mau mengelilingi adik-adik semua di sini. Mau datang ke rumahnya adik-adik semua. Iya. Wah. Kalian siap nggak menanti Santa habis ini? Siap nggak adik-adik semua? Santa Claus mau datang ke rumah adik-adik semua nih ternyata. Siap dong. Seneng banget Mbak Dita. Bawa kado ya? Bawa. Kalian siap mau kado? Mau? Mau? Mau dong pasti dong. Nah kalau gitu ditunggu nih di rumah adik-adik semua ya. Oke, nanti akan dihubungi oleh Santa Claus. Oke. Nanti pokoknya nanti kalian tunggu deh kejutannya kalau ada yang ketok-ketok pintu tanggal 25 Atau atau 26. Oh, mungkin itu Santa Claus yang datang gitu ya. Bawa kado Tunggu aja buat ya, Mbak Dita, kalian. ya. Oke, tunggu aja. Tunggunya sambil semangat ya Mbak Dita ya. Oke, gitu. Oke. Yuk, Santa Claus mau nyanyi penutup ya buat adik-adik ya. Tapi sebelumnya
Oh iya, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oke, nanti Santa Claus tetap di sini aja ya sambil memimpin doa adik-adik. Oke. Yuk kita satukan hati kita mau berdoa bareng-bareng. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat-Mu di acara pada pagi hari ini. Kiranya Bapa, Kau berkati kami agar kami menjadi anak yang selalu bisa menebarkan berkat, menebarkan sukacita buat orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang Kau telah lahir di dunia untuk kami semua. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Kau berkati agar semua berjalan dengan baik ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, kiranya Kau mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, untuk menutup Natal pada Pagi pagi ini, hari ini, hah? kita mau ngapain lagi? Mas Santa, mau nyanyi apa? Kita mau nyanyi Feliz Navidad. Mau nggak? Mau dong, pasti dong. Mas Santa nanti ikut nyanyi ya? Boleh, ayo. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Yuk, bagi Yuk, berdiri yuk, juga yuk. boleh ya, berdiri aja yuk. Berdiri yuk. Yuk, Yuk, kita nyanyi Satu. bareng sama Mas Santa. 1, 2, 3.